Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat dan berkah selalu. Pada kesempatan kali ini, Berkamasran Channel ingin membahas tentang burung murai, teman-teman. Jadi, eh, kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana tips untuk burung murai lebih gampang bongkar materi di atas gitu. Tipsnya seperti apa sih? Bagaimana caranya? Biar teman-teman gak gagal paham, simak terus videonya, jangan di skip-skip teman-teman. Nah, gini teman-teman. Eh, Sebelumnya saya kenalin dulu burung yang di sebelah kiri saya ini. Ini MB Mueza. Jadi ini burung dari pastol sama saya. Prestasinya udah banyak. Tipikal burung-burung yang latah, gampang bongkar materi, terus over emosi. Cuma saya demen karakter-karakter burung yang seperti ini. Nah, kebetulan tadi habis saya umbar teman-teman 400 kali. Jadi agak-agak kurang gimana gitu. Nah, cuma saya hari ini pengen bikin video bareng dia aja. Sekalian saya ingin membahas tips bagaimana cara merawat burung agar di gantangan itu lebih gampang bongkar materinya. Nah, saya biasanya membagi dua kriteria teman-teman untuk burung-burung yang memang sudah gampang bongkar materi, tapi rata-rata ada yang di bawah bongkarnya, ada yang memang ketemu lawan. Jadi menurut saya permasalahan gampang bongkar materi ini lebih mudah jika kita memahami dua kriteria ini. Nah, kriteria pertama saya itu eh, gimana ya? Mengklasifikasikan ada yang pertama itu murai yang memang latah, teman-teman. Latah ini dalam arti apa? Dia gampang bongkar materi. Jadi nggak perlu ngelihat lawan pun kita ablak, kita angin-anginkan atau kita embunkan atau istilahnya kita ablak, dia lebih gampang lah, kaget dia bongkar materi. Ngedenger burung kecil dikit dia bongkar materi. Istilahnya burung-burung latah lah yang gampang buat buang materi lah teman-teman itu. Nah, untuk klasifikasi keduanya adalah burung yang bongkar materi kalau ketemu lawan, teman-teman. Nah, ini juga penanganannya agak sedikit berbeda. Nggak banyak, cuma agak sedikit berbeda. Kalau misalnya kita salah-salah menangani burung-burung seperti ini, yang ada di atas hanya ngukluk, atau hanya kerja setengah, atau burung tersebut lebih banyak bengongnya. Karena burung-burung seperti ini tuh sudah diberkahi dengan emosi yang bagus, gitu, kalau menurut saya. Jadi tipsnya kita mulai dari yang burung latah ya teman-teman. Ini salah satu burung yang lumayan latah, cuma biarin aja, kita anggap dia lagi stres karena bener-bener baru kelar tadi. Saya umbar dia itu tadi jam 9 sampai jam setengah 11. Jadi saya umbar kepar 100 kali 4. Nah, ini baru selesai, saya langsung bikin video, teman-teman. Nah, buat burung-burung yang latah, teman-teman, berikanlah settingan jangkrik jangan terlalu banyak, teman-teman. Karena kalau misalkan burung-burung yang latah dikasih settingan jangkrik yang terlalu banyak, itu akan menimbulkan gacor maksimal di rumah. Nanti yang ada dia bakal bongkar-bongkar materi. Biasanya burung-burung yang seperti ini saya memberikan dia jangkrik maksimal 7 ekor, teman-teman. Gak pernah saya lebih dari 7 ekor. Karena kalau misalkan diberikan lebih dari 7 ekor, wah itu gacornya ini kayak ini. Kalau lebih dari 7 ekor, gacornya maksimal. Pagi, siang, sore, malam gak akan ada berhentinya, teman-teman. Itu dari pemberian jangkriknya. Nah, terus masalah pemandian. Burung-burung latah seperti ini, biasanya saya memandikannya 2 hari sekali. Karena kalau misalkan saya pernah coba mandinya itu seminggu 2 kali, mainnya kurang enak, teman-teman. Jadi mainnya tuh bongkar-bongkar, kerja-kerja, tapi agak-agak
eh, lebih banyak ngukluknya lah gitu ketimbang bongkar materinya. Bongkar-bongkar gitu tetap buangannya panjang-panjang, cuma kalau kita ngelihat variasi dari buang lagu sama ngukluknya itu lebih banyak ngukluknya. Nah, saya ketemu settingannya dia itu di mandi 2 hari sekali dan rata-rata memang yang saya temukan burung-burung latah itu lebih enak kalau mandinya itu lebih sering ketimbang burung-burung yang kurang latah gitu teman-teman. Itu masalah pemandian. Poin ketiga, pengembunan. Pengembunan itu kalau burung-burung yang latah biasanya saya main embun teman-teman karena balik lagi burung-burung latah itu memiliki emosi yang sedikit lebih tinggi ketimbang burung-burung yang kurang latah karena anggapannya dia baru dibuka kerodong aja dia langsung nyari lawan, dia bongkar-bongkar, cetrek-cetrek. Nah, itu biasanya menandakan burung itu emosinya lebih tinggi sedikit ketimbang birahinya. Lalu selanjutnya pengumbaran. Pengumbaran itu burung-burung yang seperti ini saya tidak terlalu memforsir dalam arti begini, kalau misalkan burung kayak gini, saya biasanya umbar dia itu seminggu hanya 2 kali. Tapi misalkan hari ini nih, tadi kan ini kan hari Selasa ya teman-teman ya. Ini hari Selasa saya umbar 400 kali. Nanti saya umbar lagi di hari Kamis. Tapi di umbaran di hari Kamis itu saya nggak kepar lagi 400 kali. Jadi saya taruh dia dari jam 9 pagi sampai jam 11 siang. Saya nggak inilah nggak mengumbar dia, nggak men-speed atau militerin dia gitu teman-teman. Jadi saya tidak terlalu mengepush pengumbaran untuk burung-burung latah seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita pindah ke settingan gantangan teman-teman. Mungkin teman-teman masih banyak yang main settingan hamin, entah hamin 3, hamin 2 ataupun yang lainnya, intinya main settingan hamin. Nah, burung-burung seperti ini teman-teman harus digarisbawahi. Jangan kena settingan tinggi teman-teman. Dalam arti hariannya 77 contohnya. Nah, 77 itu misalkan teman-teman mau main dari hamin 2, hamin 3. Kalau bisa boleh dinaikin, tapi kalau bisa jangan terlalu berlebih. Karena burung-burung seperti ini, kalau udah kelebihan extra foodingnya, di atas bakal nahan, pasang badan, fighter tetap, tapi ngukluk aja. Itu yang sudah sering saya temukan. Jadi untuk burung-burung yang seperti ini, kalau misalkan settingan hariannya 7, ya naikkan boleh ke 9 atau dari Hamin 3 ke 88 dulu, 88, 88 di Hamin satunya naikkan ke 9. Setelah itu di hari hanya berikan dia kembali ke 7 ekor lagi, teman-teman. Intinya burung-burung seperti ini jangan kelebihan extra fooding. Bang, pasnya kira-kira enaknya berapa untuk murai seperti itu karena saya misalkan punya gitu. Nah, itu saya nggak bisa ngomong karena balik lagi yang tahu settingannya itu teman-teman sendiri gitu. Kalau saya bilang langsung 7 belum tentu settingan ini dipakai di burung teman-teman bakal ini juga bakal apa? Sama juga hasilnya. Jadi teman-teman cari dulu settingan hariannya. Cuma yang saya harus tekankan adalah burung-burung seperti ini jangan pernah diberikan lebih dari 7 ekor. Nanti kebanyakan pasang badan atau ngukluk teman-teman. Jadi untuk settingan gantangannya pun ingat ya teman-teman ya, berikan extra fooding tambahan, jangan terlalu banyak. Misalkan settingan 77 naikkan ke 88 sampai hamin 1, hamin satunya naikkan ke 99. Intinya gunakanlah settingan harian aja untuk burung-burung seperti ini karena burung-burung seperti ini nyantainya aja bakal bisa keluar materi gitu teman-teman. Asal ya settingannya pas gitu. Kalau misalkan terlalu kebanyakan jangkrik atau kebanyakan kroto, mungkin teman-teman berasumsi, ah saya pengen naikin jangkriknya biar dia tenaganya maksimal, biar dia bongkar materinya jos. Nggak salah asumsi itu, tapi faktanya di lapangan hal itu yang menyebabkan murai batu jadi pasang badan, jadi nahan gitu karena entah kekenyangan, entah birahinya ketinggian, ketimbang emosi gitu teman-teman. Nah itu poin tips dari burung murai batu yang latah teman-teman, yang gampang buang materi. Kita move ke burung murai batu yang bongkar materi gampang, tapi kalau melihat lawan, kalau tidak melihat lawan ya dia di rumah hanya gacor seperti biasa aja senormalnya. Ngukluk, mungkin sesekali bongkar materi tapi pendek-pendek. Intinya sewajarnya murai batu kalau di rumah. Tapi kalau dia ngelihat lawan, burung seperti ini dia langsung rajin bongkar materi. Nah,
Di antara kedua kriteria ini, saya sebenarnya lebih suka burung yang kriteria kedua, yaitu gacornya atau bongkar materinya kalau ngelihat lawan. Nah, untuk burung-burung yang seperti ini, teman-teman, jangkriknya itu sama seperti jangkrik yang burung latah. Jangan terlalu diberikan banyak. Malah kalau bisa hariannya lebih redam sedikit. Misalkan 77, redam sedikit ke 55 misalkan. Karena burung-burung seperti ini, kalaupun kita extra foodingnya dinaikkan atau kelebihan sedikit, sama kayak gini teman-teman, akan gacor di rumahnya. Jadi alangkah baiknya burung-burung seperti ini kita rendahkan sedikit untuk kita save tenaga di gantangan teman-teman. Nanti saya akan jelaskan kenapa kita harus save tenaga untuk di gantangan. Nah itu poin jangkriknya ya teman-teman. Maksimal juga 77, kalau bisa direndahin sedikit, entah 66, entah 55, intinya jangan terlalu banyak. Poin kedua masalah pemandian. Burung-burung yang seperti ini juga saya memandikannya sama 2 hari sekali. Karena balik lagi, burung yang seperti ini emosinya sudah ada, birahinya tidak terlalu kencang. Jadi analoginya emosi segini, birahinya segini. Jadi untuk burung-burung yang seperti ini dimandikan sering pun malah lebih bagus untuk meredam emosinya supaya dia di rumah tidak ngebeker-beker, supaya di rumah dia tidak mencari lawan, teman-teman. Terus poin ketiga masalah pengumbaran. Burung yang seperti ini, teman-teman, burung yang bongkar materi pas ngelihat lawan, terus gayanya macul-macul, show lah gitu. Umbarannya wajib kenceng, teman-teman. Burung-burung yang seperti ini itu seminggu minimal wajib 3 kali diumbar dan semuanya harus di sprint. Kalau misalkan teman-teman mau main di hari Minggu, itu minimal burung kena sprint dari Senin, Selasa, dan Kamis. Setelah itu, Jumat, Sabtunya itu burung istirahat, teman-teman. Atau kalau mau bagus lagi, main misalkan disiapkan dari 2 minggu sebelum. Jadi kalau misalkan teman-teman mau main di minggu depan, minggu ini rutin tuh. Senin, Rabu, Jumat. Umbar 400, 400, 400. Dan minggu keduanya, minggu pas jadwalnya minggu main, itu kasih dia umbaran 2 kali saja. Jadi misalkan di Senin dengan Rabu. Jadi dia punya waktu istirahat lebih panjang teman-teman di hari Kamis, Jumat, Sabtu. Kenapa harus kayak gini? Biasanya burung-burung yang gacor atau bongkar materinya melihat lawan itu butuh ekstra tenaga. Butuh tenaga yang fit, butuh asupan tenaga yang good gitu karena biasanya burung yang seperti ini main show juga. Show entah dia ngecut-ngecut, entah dia sujud, intinya karena dia emosi, tenaganya mumpuni, dia bakal main show. Jadi burung-burung yang seperti ini alangkah baiknya teman-teman maksimalkan di tenaganya teman-teman gitu. Nah, terus pindah ke pengembunan. Pengembunan untuk burung yang seperti ini sama kayak burung latah yang tadi saya awal jelaskan kayak dia nih. Saya main embun setiap hari. Karena hakikatnya burung yang latah atau burung yang langsung bongkar materi ngelihat lawan itu biasanya emosinya lebih tinggi sedikit ketimbang birahinya teman-teman. Next, kita bahas masalah settingan gantangannya. Nah, kalau teman-teman masih ingat tadi pembahasan di awal, kalau settingan burung latah itu kan nggak boleh kena jangkrik terlalu besar di settingan haminnya ya. Nah, ini kebalikannya nih teman-teman. Kalau misalkan burung yang memang gacor atau bongkar materinya itu ngelihat lawan atau langsung pasang badan bongkar materi ngelihat lawan, justru boleh dijor jangkrik kenceng atau kita main bom. Karena burung-burung yang seperti ini balik lagi butuh tenaga. Cuma yang pada dasarnya settingan yang saya maksud ini yang normal ya teman-teman. Misalkan dari settingan hariannya 5, nggak bisa teman-teman dari Hamin 3 langsung dikasih 15, 15. Yang ada burung nahan di atas gitu. Jadi nggak maksimal. Jadi kalau misalnya settingannya 5, minimal dari Hamin 3 itu dinaikkan 2 dulu jadi 77. Terus di Hamin 2-nya itu di Hamin 3 ya, 77. Di Hamin 2-nya dinaikkan ke 99 misalkan. Nah, di Hamin 1 jadi ke 10-10. Itu pun menurut saya sudah sangat pas, tidak terlalu berlebih. Karena kalau misalkan terlalu berlebih yang ditakutkan burung seperti ini juga akan
nahan karena yang tadinya emosinya segini birahinya segini karena kita jor bomnya terlalu banyak jadinya begini, ya udah emosinya kalah sama birahi. Jadi intinya burung-burung yang seperti ini boleh diberikan jangkrik lebih di settingan hamin atau di settingan gantangannya beda dari burung yang latah seperti ini teman-teman. Gitu. Nah, saya lupa dari kedua ini, saya lupa membahas masalah penjemuran. Nah, burung-burung seperti ini saya main jemurnya itu nggak terlalu lama, teman-teman. Karena biasanya burung-burung yang seperti biasa aja ya, teman-teman. Burung-burung yang seperti ini tuh dijemur bangsa 15 menit aja atau 20 menit dia udah mangap. Jadi ya kalau saya ngejemur dia nggak pernah lama sih antara 15 menit sampai 20 menit gitu. Karena saya tidak fokus mencari tenaganya dari penjemuran. Saya fokus mencari tenaganya dari extra fooding, vitamin dan juga pengumbaran teman-teman. Gitu teman-teman. Itu tips dari saya untuk settingan murai agar lebih mudah bongkar materi dengan tenaga yang mumpuni. Insya Allah dari yang saya alami, saya nggak menggaransi bahwa burung itu akan kerja 100% dan bakal bongkar materi panjang-panjang. Cuma dengan settingan ini, yang saya jelaskan ini, teman-teman harus garis bawah ya, dengan dua kriteria ini loh. Jangan sampai di semua tipe murai itu harus disamakan. Intinya dua kriteria ini dengan settingan yang saya sebutkan tadi, alhamdulillah banyak yang sudah poin dengan cara perawatan tersebut, teman-teman. Mungkin cukup sekian dari saya berkamastran. Jika teman-teman ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa langsung tanyakan di kolom komentar atau teman-teman bisa langsung japri saya. Insya Allah jika saya ada waktu, saya akan membalasnya semua satu persatu. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.